Halo guys, kembali lagi di channel Programmer Drag and Drop. Di video kali ini kita akan memberikan tutorial dan membahas sedikit pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ini kita ambil itu ya, 1 bulan terakhir, karena 1 bulan terakhir kan kita nggak upload, banyak kerjaan jadi nggak bisa upload. Tapi komentar-komentar sebisa mungkin kita balas. Kita ambil 1 bulan yang lalu. Oke, mana ya? Oke, 1 bulan. Oke, dari sini ya. Oh iya, minggu depan kita akan bikin video tentang ini, update Elementor terbaru 3.1. Keren sih, cuman masih beta ya. Jadi teman-teman juga sabar dulu. Biasanya kalau beta masih banyak bug dan lain sebagainya, jadi sabar. Nanti kita buatkan videonya, apa aja sih yang baru. Yang jelas sih lebih keren lah dari yang sebelumnya, karena kita ngikutin Elementor dari lama ya. Dari dia versi jadul lah, sekarang sudah populer. Hampir semua template di ThemeForest sekarang juga sudah menyediakan versi Elementor, versi Visual Composer atau WP Bakery ya, semuanya sudah tersedia. Dulu si Elementor belum ada, sekarang sudah banyak. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan 1 bulan yang lalu dari 1 bulan berarti 4 minggu. Oke ya. Bang, tutorial buat image carousel seperti Tokopedia. Perasaan sudah kita bikin deh. Tokopedia ya. Nah yang kayak gini kan, ini sudah pernah kita bikin bro. Ini yang terakhir nih. Ini sudah kita bikin, jadi silakan ditonton aja. Image carousel gitu ya. Bang, tutorial image carousel udah. Oke. Mantap om. Nah, saya itu sebenarnya senang bikin tutorial begini karena lebih manfaat lah buat yang lain-lain ya. Saya cari-cari ini kenapa tombol klik ketimpa, ternyata fungsi Z indexnya. Terus berkarya om. Oke, makasih banyak. Ya memang Z index itu kan kalau teman-teman biasa di AI atau biasa di desain ya, itu hal yang biasa lah. Z index dia menentukan layer ini akan ditimpa atau dimunculkan di layer keberapa, kan gitu aja. Ini sama juga dari Aikomang Arif. Kenapa di saya nggak muncul ya di Elementor Pro nya? Tentang apa nih? Shrinking. Shrinking itu ini ya, yang ketika kita scroll ke bawah dia itu berubah gitu ya. Ini contoh di WebZit ini. Nah, contoh seperti ini ya. Ketika di scroll ini dia berubah atasnya. Itu shrinking. Perasaan juga sudah pernah kita bikin. Jadi dicoba diputar pelan-pelan, terus jangan sampai salah masukin tag. Jangan salah masukin tag. Insya Allah bisa. Gitu ya. Mas, gimana cara bikin pop-up menu tapi isinya bukan form? Pop-up menu isinya bukan form, tapi data pribadi, gambar yang dibikin pop-up. Bisa ya. Kurang paham maksudnya nih. Kalau pop up seperti biasa kan bisa nih. Contoh kayak ini kan pop up juga ya. Ini pop up nih. Nah, tapi isinya bukan gambar gitu. Tapi isinya ini adalah raw dan lain sebagainya. Kayaknya sih saya kurang paham sedikit tentang pertanyaannya. Terima kasih Bang, mantap. Oke. Bang, dari Mas Imam Darmawan. Bang, tampilan masing-masing postnya seperti apa? Masing-masing post. Oh, ini kan bikin itu ya, bikin website berita kemarin. Kalau teman-teman pakai template itu biasanya ada di settingan templatenya. Tapi teman-teman kalau misalnya pakai Elementor Pro, itu tampilannya ada di sini. Ini ya,
Elementor, ini template. Teman-teman masuk ke time buildernya. Nah, teman-teman masuk di single post. Single post inilah yang akan kita desain menjadi template-template website untuk kategori postnya. Nah, dia itu bisa ini ya, bisa digunakan untuk banyak hal gitu. Banyak desain maksudnya. Contoh, saya ambilkan satu ini ya. Satu contoh misalnya. Nah, ini kan halaman depan ya. Teman-teman bisa lihat ini halaman depan. Ketika ini pakai Elementor. Nah, ketika kita masuk ke halaman post, teman-teman kan tanya gimana sih cara setting ini kan. Nah, setting post single postnya ini ada iklan. Nah, itu gimana? Nah, itu cara settingnya ada di sini ya. Teman-teman tinggal add new gitu aja. Misalnya saya buat post, create. Nah, kalau memang nggak mau susah, kalau sudah pakai Elementor Pro sih enak. Teman-teman bisa langsung, nah ini single post di sini di library-nya, teman-teman bisa langsung pilih aja mau yang kayak gimana bentuknya. Nah, tinggal di insert aja. Setelah di insert, teman-teman silakan sesuaikan fontnya, warnanya sesuai dengan website teman-teman yang saat ini sudah publish seperti itu. Gitu ya. Oke, Mas Darmawan itu bisa ditarik. Terima kasih, ilmunya manfaat. Ya, kita kan kalau bikin konten nggak usah diedit-edit, nggak usah apa adanya aja lah. Yang penting bisa dimanfaatkan. Makasih sharingnya Mas, sangat manfaat. Ditunggu sharing pengalaman lainnya. Oke, terima kasih Mas Darmawan. Mas Darmawan banyak komentar, bagus ini. Kalau butuh tutorial ini aja ya, tulis aja. Ini pakai Elementor Pro Mas, saya kira free. Membuat sticky header and footer loh. Kalau buat sticky header footer nggak perlu pakai Elementor Pro. Teman-teman kalau Elementor yang biasa, saya juga pernah buatin kalau nggak salah. Coba saya lihat ya. Kalau nggak salah saya pernah bikinkan juga kok. Mana ya? Awal-awal kalau nggak salah. Mana ini? Nah, ini nih. 1,3 ribu yang nonton 9 bulan. Nah, ini banyak. Ini kena pandemi, Bro. Jadi fokus untuk bikin sistem ujian online apa lain sebagainya buat lembaga-lembaga yang kita ini ya. Lembaga pendidikan yang sistemnya kita develop waktu itu. Jadi dari 9 bulan, 7 bulan, baru 4 bulan. Nah, ini fokus di situ jadi nggak sempat. Nah, ini teman-teman bisa cek ini ya. Sticky header and footer. Ini pluginnya pakai itu loh. Pakai plugin yang apa namanya yang bukan pro, ini gratisan. Ada kok saya tulis di sini. Nah, ini langkah-langkahnya. Silakan ditonton aja. Oke ya. Oh, saya kasih ininya videonya. Oke, saya kasih videonya, silakan ditonton. Bagikan, salin, sampai tadi. Nah, tapi saya kira Mas Capcuy sudah dapat lah tutorialnya, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman pengen lihat. Supaya menunya actual size-nya gimana? Oh, untuk menu size-nya ini kan kita pakai apa namanya Elementor horizontal scroll. Ini sebetulnya sudah banyak yang bahas. Saya coba masih ada nggak ya? Horizontal scroll. Ini carousel. Coba saya cari dulu. Ini teman-teman kalau di sini kan cuma 20, ini bisa di ini ya. Bisa ditambah misalnya 60 gitu. Biar keluar semua, tinggal di-apply aja. Di-apply nanti keluar semua. Horizontal. Ini kayaknya ya. Coba kita lihat dulu deh. Oh, ini nih menu vertikal. Menu vertikal. Oke sih. Saya tuh lupa karena tadi tumpuk jadi satu. Oh ya ini nih. Nah, kalau teman-teman pengen ngedit ini saya lihat ini. Pengen ngedit ini, gedein, ngecilin, ini langsung pakai Elementor aja. Teman-teman masuk di style, size, diatur size-nya nanti bisa sesuai. Gitu ya. Yang ini. Oke. Terima kasih atas pencerahannya dari LPK. Nah, saya ikut putar berulang dan akhirnya bisa. Oke, kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya. Ini kita dikasih link hasilnya. Yang mana ini? Oh, ini mungkin. Oke. Keren.
Untuk awal-awal sih sudah oke lah. Nanti tinggal dipoles lagi. Ini 3 minggu yang lalu tutorial agar web jalan seperti itu ada tidak master. Web jalan seperti itu. Nah ini saya kemarin tanya web jalan itu seperti apa? Seperti website yang ini. Nah kalau website seperti itu mah teman-teman tinggal pakai efek aja. Nih saya kasih lihat ya. Ini efek aja kok. Contoh ya kayak gini ya. Ini pakai efek aja. Nah ini efek ini set kan. Nah ini pakai efek aja. Ada nggak ya? Masih ada nggak ya? Mana ya? Nggak ada kayaknya, udah kita hapus. Biasanya ini kadang-kadang nggak kesimpan. Ini breakout, APK, drag, form. Nggak ada. Kita nggak ada bro. Sorry ya. Kita nggak ada. Slide udah nggak ada. Sorry, udah kehapus kayaknya, udah nggak kepake kemarin soalnya. Dari Mas Nadir, Mas kalau menggunakan Elementor free caranya gimana ya? Ini ya. Terus jual Elementor Pro-nya bukan ulet? Oh enggak. Kalau pengen bikin seperti ini yang horizontal scroll tadi, itu teman-teman paling enak pakai Elementor Pro. Tapi kalau nggak mau pakai Elementor Pro, itu ada plugin tambahan untuk tag CSS. Nah, teman-teman bisa coba. Saya lupa namanya. Ada namanya. Untuk Elementornya bukan ulet. Enggak, bukan ulet. Itu kan kemarin aku sudah cerita. Kita kemarin tuh dapat Elementor. Kita beli Elementor yang untuk 1000. Cuman yang sudah kita pakai 700 lisensi. Masih ada beberapa yang mau pakai silakan. Aku jual 75.000. Bang kok mahal, nggak kayak di Tokopedia dan lain sebagainya. Ya iya, aku memang jual segitu. Kalau tak jual 50.000, kalian jual lagi. Repot urusan, kita niatnya nggak jualan kan. Dan itu sudah kita aktivasi sampai 2022. Jadi kalau mau ya silakan aja, kalau nggak mau nggak apa-apa. Diaktifasi selanjutnya nggak, kemungkinan besar selalu diaktifasi. Jadi beruntung yang sudah yang sudah ikut gabung kemarin. Karena apa? Karena di dalam situ adalah ada puluhan, bahkan beberapa ya puluhan website klien kita yang memang maintenance ke kita tahunan. Jadi pasti diperpanjang. Jadi sangat beruntung bagi kalian yang sekarang masih ada berapa ya kemarin? Kalau nggak salah masih ada slot 200-an deh. Tapi kita juga pakai kan, jadi ya yang cepat aja. Soalnya kita sudah punya 2000 bro. Yang 1000 pertama kita bagi-bagi sama developer sama beberapa pelatihan kan kita kasih waktu dulu. Cara buat website komunitas dong mas. Misalnya user login baru diarahkan ke halaman seperti forum. Oh ini pakai pluginnya sudah ada kok. Bahkan plugin ini kan yang di awal-awal ditawarkan oleh WordPress nih. Saya liatin kalau teman-teman pengen bikin forum. Ada pluginnya. Kalau mau bikin forum, mana ya? Nah, ini di BB Press. Ini teman-teman bisa gunakan untuk bikin forum, bikin apa, komunitas. Oh, BB Press. Yang ini apa yang ini ya? Bukan antara yang dua ini. Oh, yang bawah nih, sorry. BodyPress apa? Pokoknya antara dua ini. Nah, teman-teman ini sama aja dua-duanya. Teman-teman bisa coba. Ini untuk bikin forum. Nah, untuk bikin dashboard dan lain sebagainya, teman-teman bisa pakai unlimited member. Contoh kayak websitenya British 8 ini kita buat. Jadi sistem kursus ya dalamnya. Jadi kalau orang login dia diarahkan ke halaman khusus dan di sana sudah ada materi apa semua dan lain sebagainya. Basicnya apa mas? Basicnya WordPress. Kita yang sharing di YouTube ini yang WordPress aja. Biar yang mudah digunakan lah. Kalau kita bahas Laravel, kita bahas Angular, bisa bahas ini jauh nanti teman-teman ngikutinnya kan jauh sekali. Harus dari betul-betul basic sampai ke advance gitu. Nah kalau Elementor atau WordPress kan teman-teman bisa cari tutorialnya dan drag and drop aja mudah. Maka channel kita programmer drag and drop. Bisa kaya nggak dari drag and drop? Oh bisa, tergantung. Oke, dari Mas Winda Bapak Bocil. Oh namanya keren ya. Bang kalau mau membuat website untuk pertandingan bola yang terdapat urutan, ya ini mah udah sering aku kasih tahu.
Ini nih, pakai ini tak siapin tadi. Ini pakai namanya Facebook Live Score. Ini kamu ini Masnya bisa bikin langsung seperti ini. Ya. Gampang kok, aku beberapa kali bikin. Atau ada lagi itu punya Kodadian itu yang premium. Itu juga bisa, silakan dipakai. Tapi ya bayar. Kalau ini kan gratisan. Ada lagi sih beberapa. Cari aja ininya apa namanya? Live Score plugin, WP plugin, nanti keluar semua kok. Banyak lagi di sana. Bisa dipilih. Oke, makasih Mas. Saya juga lagi mulai buat video Elementor. Mantap. Lanjut. Silakan. Yang penting bermanfaat. Permisi dari Bobby, Mas Bobby Anggara. Permisi Mas, saya mau tanya, ketika saya ekspor gambarnya hilang, itu gimana ya Mas? Oh, itu biasanya ada crash ya, ada proses yang ada proses yang nggak sempurna ya, ketika kita ngambil dari JSON. Atau bisa jadi yang nomor 2, itu website yang kita ambil JSON-nya, sumbernya itu sudah nggak ada. Nah, itu bisa terjadi tuh. Coba di cross check ya. Coba di cross check. Kak, cari warna yang modern di mana ya untuk referensi? Paling gampang cari warna untuk buat website. Nah, pertama, kalian buka namanya aplikasi Pinterest. Cari aja di situ namanya website yang teman-teman inginkan. Nanti di situ kebuka semuanya. Untuk membuat membangun mindset ya, bukan membangun mindset dalam pembuatan website. Itu teman-teman sering kalau yang aku selalu ajarkan sama anak-anak di sini ya, itu ada 2 poin aja. Yang pertama, sering lihat Pinterest sebagai referensi visualnya. Sebagai UI UX-nya teman-teman silakan cari di ThemeForest. Udah ada contoh-contohnya website ini banyak. Jadi langsung bisa dicoba. Udah tinggal ambil tiru modifikasi. Gitu aja, ambil tiru modifikasi, nggak ada masalah kan? Nah, ini PR-nya gimana caranya agar ada button all post. Lo gampang, ada button all post tinggal dikasih aja. Di situ kan ada packaging-nya. Tinggal ditaruh packaging di situ, nanti bisa ditambah button all post. Terima kasih ilmunya, Jos. Nah, ternyata udah berhasil ya. Selveria Design. Bang, nanya kalau press listnya ada di deskripsi gimana ya? Semisal deskripsinya ada di bawah press list, bisa. Jadi mungkin oke. Contohnya kayak seperti ini nih. Aku mau lihatin ke teman-teman ya. Google aja lah. Google apa yang kemarin aku coba? Oh ya, ini dia. Nah, contoh nih ya, biar teman-teman tahu. Ini aja biar nggak motong. Nah, ini press list. Mana press listnya bro? Oh ini harga, sorry. Nah ini press list. Terus di bawah press list ada semacam ini. Itu bisa. Gampang ini. Atau biasanya ketika diklik selengkapnya, nanti dia akan drop down ke bawah. Itu ada, kalau Elementor biasa sih enggak. Tapi kalau Elementor add-onnya, kalau nggak salah aku pernah lihat deh. Cuman lupa, sorry ya. Nanti tak cari, nanti tak balas di situlah. Gitu ya. Mas mau tanya, adakah sambungan video ini multi step? Oh ini kayaknya itu mentok deh. Itu kan sudah multi stepnya sampai akhir. Plus aku nggak salah bikin itu sama itu konfigurasinya juga deh, konfigurasi emailnya. Nah itu udah oke tuh. Konfigurasi email juga udah tak buat di situ, sama download database, download ini ya, download apa namanya hasil dari email. Itu di situ. Tapi ada loh plugin tambahan untuk Elementor ya. Kita nggak bahas untuk kontak form ya. Elementor itu ada plugin tambahan yang dia bisa integrasi dengan Google Drive atau WhatsApp, ada. Nah ini masih rahasia, nanti tanya aja Japri, nanti aku kasih tahu. Yang develop orang Indonesia juga kok. Saya coba dynamic tag dari Mas Angga. Tadi Mas Bagus ya. Dari Mas Angga, saya coba dynamic tag, tapi form tidak terkirim ke email. Kalau form biasa kekirim, kayaknya bentrok plugin. Nah, mungkin iya. Kalau enggak, konfigurasinya kurang pas.
Nanti suatu saat kalau ada aku kosong tak bikinin lah untuk konfigurasi itu ya, khusus untuk konfigurasi email, karena keren loh bro. Kalian itu kalau misalnya teman-teman bisa coba konfigurasinya, ngirim invoice apa semuanya bisa langsung dari situ. Mas, cara buat background shape transparan di landing page, bagusnya diedit pakai apa? Bagusnya diedit pakai aplikasi editor, aplikasi editing, bukan editor, editing. AI bisa, Adobe, pokoknya Adobe bisa, teman-teman pakai Canva bisa, teman-teman pakai apalagi selain itu kok Corel juga bisa, banyak lah macam-macam. Atau langsung pakai Figma, contoh kayak gini, teman-teman mau bikin kayak gini ya, ini punya, ini kerjaan kita juga, nanti aku bikin reviewnya tentang donasi online. Jadi donasi online juga dibikin begini bro, nggak langsung asal-asalan, setiap halaman dibikin UI UX nya dulu. Ini kemarin basic semuanya Laravel, teman-teman bisa cek nanti. Kayak gini ya, teman-teman mau bikin ini kan, shape-shape gini kan. Nah, ini tinggal diekspor nanti, klik, langsung diekspor di bawah, seret, udah jadi deh. Bagusnya begitu. Atau kalau nggak bisa pakai apa namanya, pakai Figma, bisa pakai AI, bisa pakai, pokoknya yang kalian biasa bikin desain lah, pakai apa aja bisa. Tapi jangan lupa naruhnya itu ya, naruhnya itu jangan di ini ya, jangan di background, tapi di background overlay-nya, untuk jadi dia bisa transparan, bisa ditambah, bisa kayak ini nih, lihat nih. Nah ini kan background, ini kan background belakangnya. Kalau di backgroundnya doang, nanti jadinya nggak bisa disesuaikan. Kalau di background apa namanya, overlaynya bisa diganti shadow, bisa ditambahin ini, bisa transparansinya diatur. Enak lah kalau Elementor, enak lah. Cara membuat menu, submenu, mega menu, Kamebul TV di WordPress punya saya kok nggak mau ya, selalu tertutup dia drop menunya. Wah, aku kalau kayak gini nggak tahu ya cuy, karena nggak lihat visualnya. Kalau lihat visualnya mungkin aku bisa kasih solusi. Mas, request custom page di WooCommerce dong. Custom page WooCommerce kapan ya? Kita soalnya kalau apa namanya, untuk WooCommerce itu jarang pakai WordPress kita itu. Tapi bisa, aku sering dulu bikin pakai WordPress. Contohnya ini nih. Ini pakai WordPress dan ini pakai Elementor juga. Ini punya kita juga. Mana ya? Ini nih contohnya. Nah, kayak gini. Nah, ini ya. Ini contoh nih, add to cart gitu ya. Oke, check out. Oke, nah kayak gini ya. Atau itu kan langsung, kalau mau lihat dalamnya ya biasalah, keterangan seperti biasa kan gitu. Tapi ini sebetulnya tujuannya kalau di desktop enggak, tapi memang khusus di mobile dia. Jadi bawahnya tuh ada, kita buat kayak semacam ya kayak aplikasi-aplikasi gitulah, cuman WordPress. Kayak gitu ya. Nanti kita bikin lah insya Allah, tapi nggak janji karena waktu juga nanti ini aja jarang-jarang bikin video. Bang, tolong bantu, dari Mas Wisnu. Bang, tolong dibantu, saya sudah berhasil buat landing page. Wuh, tepuk tangan. Via Elementor biasa dan bingung cara upload ke hosting hosting dan domain. Semoga bisa membantu karena saya nyari tutorial di YouTube nggak nemu, dan sekalipun nemu tidak berhasil. Terima kasih. Itu ini ya, rata-rata kalau teman-teman developer memang core bisnisnya di situ, jadi jasa instalasi apa lain sebagainya itu. Kalau saya buat tutorial takut menyinggung kanan kiri, japri aja, nanti kita kasih tahu caranya. Sebenarnya gampang, teman-teman pesen domain, hosting, setelah itu install WordPress, setelah itu install plugin, setelah install plugin udah tinggal dinaikin aja ke atas. Kalau lebih pengen gampang lagi, teman-teman copy aja file apa namanya, publik HTML-nya sama database, udah tinggal diekspor, jadi dari ekstrak, hidup lagi, tinggal PHP ininya diatur sama WP config-nya diatur, udah selesai. Dari Ibnu, gimana cara munculin thumbnail postingan di Elementor? Ini udah nih, thumbnail postingan udah kan,
udah muncul. Request tutorial bisa silakan. Dari Mas Roy, Bang boleh dibuatkan video untuk membuat form yang bisa dicetak dalam bentuk PDF. Oh gampang loh ini. Ini sudah ada aplikasi apa pluginnya langsung jadi. Jadi ketika kita mau udah bikin form gitu kan, setelah itu reportnya itu bisa, ini reportnya ya. Kalau cetak aku nggak tahu maksudnya gimana. Tapi kok reportnya bisa jadi PDF itu sudah ada. Nah, ini Japri aja. Aku harus nyari dulu soalnya lupa. Jadi Japri aja, nanti aku sambil cariin. Tapi pernah aku bikin. Mas mau tanya, kalau kirim emailnya ke banyak orang bagaimana? Bisa teman-teman pakai Mailchimp. Paling cepat. Mailchimp sampean apa? Mailchimp. Itu kan integrasi Elementor, integrasi WordPress dari zaman Juhala kan dia. Jadi udah paling gampang. Teman-teman pakai kontak form juga oke. Pakai Elementor juga tinggal masukin API-nya, APK-nya, kan gitu aja. Gampang kok itu, gak susah. Untuk halaman ketika membaca artikelnya bisa diatur nggak ya? Nah ini yang tadi aku sampaikan sebelumnya tadi. Bisa diatur caranya, teman-teman masuk di template, theme builder, setelah itu single post. Nanti diatur di situ. Oke ya. Kita nggak lama-lama nih bikin video. Settingan email tidak ada ya? Oh, iya ya, nanti kita bikinin deh. Sebenarnya sudah ada gitu. Mas buat tutorial cara bikin website donasi kayak amal soleh. Kita bisa menggunakan Elementor Pro. Terima kasih. Aku sudah sering sekali bikin websitenya, cuman bikin tutorialnya belum. Karena di setiap kerjaan itu beda-beda gitu loh. Tapi kalau misalnya amal soleh kayak kita bisa, tergantung teman-teman kalau pakai payment gateway-nya apa. Kalau mau pakai Mitran, teman-teman bisa pakai plugin namanya Sejoli. Kalau mau yang lain, teman-teman bisa pakai namanya DCLE apa gitu, lupa aku namanya. Itu ada juga. Tapi paling gampang Sejoli lah. Produk dalam negeri bro, kita cinta produk dalam negeri. Ya, itu bisa dipakai. Windy Nugraha, di menu appearance nggak ada header dan footer bang. Menu appearance, header dan footer, mana appearance-nya? Ya memang nggak ada header dan footer di sini. Kalau teman-teman pakai Elementor Pro, header dan footernya bukan di sini ya, tapi di sini nih. Elementor, bawahnya ada template. Nah, theme builder. Di sini baru ada settingan header, settingan footer. Nah, kayak gitu. Dari di situ ya. Mana Mbak Windy? Help tolong. Iya. Fauzan, Mas Fauzan Ramadan. Kenapa punya saya malah nggak ke translate semua tulisannya? Mohon bantuan. Coba deh diulangi pelan-pelan. Harusnya sih ke translate semua karena dia membaca page. Satu halaman page di browser teman-teman tuh dibaca sama translate-nya. Harusnya sih kebaca semua. Dari Bobby, Mas Bobby, keren banget Mas. Dari 1 tahun lalu saya juga sedang mengerjakan project seperti ini. Setelah nonton sedikit langsung terasa ini yang saya cari. Neomorphic ya, neomorphism. Emang keren sih. Kalau sekarang ada terbaru ya, tren desain 2020 itu gini aja lah, paling gampang kalau teman-teman mau ngikutin tren desain website apapun itu, lihat Apple, lihat desain MacBook-nya, lihat desain handphonenya. Nah itu udah pasti itu kayak brand yang paling sering buat rujukan tuh Apple. Sekarang sama neomorphic juga kan, tapi neomorphicnya sekarang gradasi gitu. Nanti aku bikin lah, cuman bikinnya agak lama itu, jadi nanti aja. Kalau tren desainnya itu ini yang saya cari katanya. Oke, mantul ilmunya sangat mahal. Ya memang mahal bro. 7 jam yang lalu cara moderasi komentar pakai plugin. Oh, teman-teman pakai plugin ada add-onnya, tapi Elementor Pro juga sudah bisa untuk menampilkan
komentar-komentar. Ada contoh teman-teman kalau cek di website itu ada komentar-komentarnya. Atau kalau teman-teman paling gampang lihatnya bisa di WP Beginner itu. WP Beginner itu komentarnya juga pakai itu, pakai WordPress. Nah, kalau Elementor teman-teman lihat di website itu ada. Di beberapa artikel yang ada komentarnya tuh bisa. Nah, biar ngikut ke bawah gimana headernya? Biar ngikut ke bawah. Biar ngikut ke bawah gimana headernya? Sticky maksudnya biar ketinggalan di atas. Ya Allah, itu udah lama banget itu, bro. Tapi kalau ngikut ke bawah, oh maksudnya di bawah gitu kali ya, ditahan di bawah gitu kali. Kalau ditahan di bawah itu tinggal dibikinnya itu jangan di header tapi di footer. Nanti dibikin sticky-nya itu button, bukan sticky-nya top. Taruh di bot lah di bawah. Nah, itu udah selesai. Oke ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton. Besok kita akan bahas sedikit tentang membuat desain mobile. Nah, ini kita sudah bikin desain mobile, keren ya. Tuh, kayak gini. Ini pakai WordPress saja, tapi udah kayak aplikasi. Dan websitenya sudah jadi kok. Kita mau cek nih. Kita cek nih websitenya. Oke, saya logout dulu. Ya. Oke, saya inspect. Nah, jadi teman-teman saya buat responsif ya. Jadi kalau misalnya tampilan dia, tampilan dia ini tab ya. Kalau tampilan web, desktopnya, kalau geser tampilan mobilenya jadi seperti ini. Oke ya. Dan dalamnya juga sama kok. Nah, jadi seperti ini ya. Ini tampilannya untuk mobile, tapi kalau untuk desktopnya berubah juga jadi begini. Nanti minggu depan kita bikinin ini, sama kita bikinkan tutorial atau penjelasan singkat tentang update terbaru dari Elementor 3.1. Oke ya, cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Silakan nyalakan nyalakan lonceng ya, biar nggak sampai ketinggalan di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak, selalu semangat. Jangan lupa belajar dan mencoba. Belajarnya 2 kali, nyobanya 10 kali. Jangan belajar terus. Kalau nggak paham tentang video yang kita bikin, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya.